Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bunda Ahza di channel YouTube Yahman's Family. Di video kali ini saya mau bahas tentang lotion, baik yang abal-abal maupun lotion yang rekomen. So buat kalian yang penasaran, stay tune ya. Jangan lupa untuk subscribe dulu, juga nyalakan loncengnya. Pernah saya bahas alasan saya akhirnya memutuskan untuk rutin menggunakan infus whitening adalah dengan tujuan untuk menghilangkan stretch mark dan juga gosong yang terjadi akibat pemakaian lotion abal-abal yang kurang lebih 1 tahun saya pakai. Jujur, awal pemakaian lotion itu cantik banget hasilnya, jadi benar-benar cepet sekali naikin tone. Beda pada saat saya rutin pakai infus whitening, tapi yang naik tone ya di area yang emang saya olesin rutin si lotion abal-abal itu. Tapi tanpa saya sadari, jadi awalnya itu saya ngerasa perih gitu ya di lipatan ketiak dan paha bagian dalam, dan setelah saya cermati di sana adalah stretch mark lumayan dalam dan warnanya waktu itu merah banget. Nah, itu mengganggu banget karena selain warnanya merah, pada saat stretch mark itu kegores dengan yang namanya kain gitu ya, kita pakai baju terus kegores, itu sakit banget. Apalagi kalau paha ketemu paha, tidak sengaja kegores, luka stretch mark itu perih banget. Jadi sebenarnya luka itu tidak luka terbuka, tapi entah kenapa rasanya perih banget. Dan pada saat itu belum booming tuh yang namanya efek samping lotion abal-abal adalah terjadinya stretch mark atrophy. Dan setelah saya searching komposisi dari lotion abal-abal yang sebenarnya tidak boleh digunakan dalam jangka panjang adalah steroid salah satunya. Untuk detail dari steroid itu sendiri, apa manfaatnya, benar nggak sih dia bisa memutihkan, dan boleh nggak sih digunakan dalam jangka panjang, kalian bisa searching sedalam-dalamnya di Google, atau kalian bisa nonton highlight dari dokter spesialis kulit yang emang ngebahas tentang lotion abal-abal. Nah, pada saat ini saya gunakan itu emang benar cantik banget di awal, dan efeknya itu tidak seketika terlihat langsung ada stretch mark gitu ya. Saya bahkan hampir lebih dari 3-4 paket baru kelihatan efek samping. Nah, efek samping yang saya rasakan selain dari stretch mark itu sendiri, itu saya ngerasa kulit saya lebih hitam daripada kulit saya sebelumnya, dan hitamnya itu aneh. Hitamnya itu nggak rata, jadi di bagian atasnya saja begini, dan di bagian bawah itu ada sisa-sisa kayak pori-pori gitu, tapi pori-porinya menghitam. Dan di permukaan ini, di permukaan tangan itu benar-benar gosong banget, dan itu benar-benar bikin stres. Dan yang ngebantu banget untuk ngilangin itu semua adalah infus whitening, karena keluhan saya ada pada paha dan juga lipatan ketiak gitu ya, dan alhamdulillahnya nggak sampai yang fatal yang banyak banget. Saya hanya sekitar 2-3 garis tapi kecil gitu. Nah, itu pada saat saya tanyakan ke dokter ahlinya, beliau mengatakan bahwa kenapa sih kok stretch mark biasanya cenderung ada pada paha bagian dalam, pokoknya area-area yang memang dioles dan dia terletak pada area-area yang lebih lembab, karena ternyata area yang lebih lembab, lebih tertutup itu dia daya serapnya lebih tinggi dibandingkan area permukaan yang lain. Nah, di area-area yang memang daya penyerapannya lebih tinggi tersebut, efek sampingnya bakalan lebih kelihatan gitu. Jadi efek sampingnya bakalan lebih keras di area-area tersebut. Nah, pada saat saya menyadari itu ada stretch mark, otomatis saya hentikan dong ya, apalagi gosong. Dan ternyata pada saat kita hentikan, tidak serta-merta efek samping dari penggunaan steroid itu berhenti. Jadi tergantung segimana tingginya steroid yang sudah kita gunakan gitu ya. Dan benar saja stretch mark yang tadinya cuma 1 garis pada saat saya menyadari itu saya stop, tapi tetap tuh sebelahnya tiba-tiba ngebuka gitu. Jadi ada muncul stretch mark 2 dan ketiga. Jadi sejahat itu lotion abal-abal. Nah, gimana sih caranya agar kita tahu lotion itu abal-abal atau enggak? Secara kalau kita orang awam, itu lotion itu mengandung steroid atau enggak nggak bisa kita lihat dengan kasat mata, kecuali kita gunakan uji kimiawi pada lotion yang dicurigai abal-abal tadi. Tapi buat kita untuk memastikan lotion itu abal-abal atau enggak, kita bisa lihat dari fisiknya ya. Jadi di sini kemarin saya catat dari Dr. Richard Lee. Nah, di sana itu bisa kita lihat mereknya jelas atau enggak. Kemudian ingredients, tertera atau enggak di belakang kemasan. Habis itu cara pemakaiannya. Nah, seperti ini lotion yang benar-benar BPOM ya. Jadi ada cara pakai di belakang kemasan. Selanjutnya di sini juga disertakan pabriknya.
Kalau lotion abal-abal yang saya gunakan jelas tidak ada sama sekali, cuma ada embel-embel lotion forte gitu-gitu aja. Habis itu yang pasti ada nomor BPOM, kemudian nomor ini ya, produk itu terproduksi dan expirednya. Dan setelah saya rutin pakai pada saat itu untuk pengobatan awal atas keluhan lotion abal-abal, itu saya pakai Glutax 2000 GS Mix Neutro Skin saja, 9 set baru kelihatan cantik banget. Kemudian gosong-gosong sempat pudar. Tapi untuk stretch mark itu sendiri bener-bener warnanya rata dengan area-area sekitarnya. Itu setelah saya pakai Miracle White True White, saya mix dengan La Rose Diamond pada saat itu ya. Tapi belakangan kalau True White saya mix dengan La Rose Diamond 10 ml, itu efek yang saya rasakan adalah mual, muntah, dan pusing berlebihan. Jadi kalau mau pakai True White itu biasanya saya hanya ngebooster dengan booster Korea. Karena video ini poinnya poin campur-campur ya, ngebahas lotion abal-abal, ngebahas apa yang ternyata bagus untuk keluhan saya, infus whiteningnya, dan lotion apa yang benar-benar rekomen banget. Jadi kurang lebih 4-5 bulan belakangan ini saya nggak pernah pakai infus whitening, tapi alhamdulillah tidak kembali lagi, dan saya nggak risau gitu. Jadi ini bukan endorse, kemudian bukan gimmick ya. Saya pakai lotion ini. Jadi dua lotion ini benar-benar ya sudah BPOM terlegalitas. Waktu awal-awal pakai itu kan saya parno gitu ya, saya nggak mau pakai lotion malamnya karena takut terjadi stretch mark atau apalah gitu. Karena ini dibilang lotion whitening, apalagi pemakaian secara rutin ini bisa mencerahkan dan benar-benar ngebantu naikin tone gitu ya. Untuk ukuran lotion apalagi BPOM gitu ya, ini naikin tone itu udah cantik banget. Pada saat saya pakai itu di awal saya pakai niacinamide-nya dulu. Jadi ini lotion pagi, ini saya pakai pagi, siang, sore gitu, dan karena ini bentukannya encer, kemudian di sini ada komposisi titanium dioxide-nya yang efek instant tone up-nya ada. Jadi ini kalau saya pakai itu biasanya saya mix dengan lotion cair seperti Nivea gitu yang SPF-nya 15. Nah, untuk lotion pagi ini itu kan ada komposisi niacinamide dan vitamin C. Makanya pada awal saat saya rutin pakai lotion BY ini, meskipun saya pakai lotion paginya aja, itu efek ngelembapinnya ada, dan benar-benar ini pada saat kena hujan, karena ini ada instant tone up-nya. Biasanya orang-orang kan takut kalau hujan itu luntur, kemudian warna kulit jadi abu-abu. Ini enggak banget, apalagi pada saat kena air gitu ya, kecuali kita benar-benar gosok pakai sabun, ini malah menyatu gitu, tone kulitnya jadi kayak natural aja. Warna lotionnya itu ke kulit nyatu banget pada saat kena air. Nah, karena saya cocok dengan lotion paginya, saya memutuskan untuk pakai lotion malamnya secara rutin. Pada saat di awal saya pakai lotionnya, ya saya pakai tunggal aja untuk tahu hasilnya ya. Nah, fix banget deh, saya punya tone kulit yang benar-benar stabil itu pada saat saya rutin pakai ini. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, 4-5 bulan itu saya tidak pernah menjamah yang namanya infus whitening apapun atau sekedar injeksi vitamin C kolagen, itu enggak sama sekali. Dan pada saat saya pakai lotion ini benar-benar stabil tone kulit saya ya. Nah, untuk lotion malamnya ini mengandung AHA, BHA, dan juga vitamin C. Jadi kebayangkan kalau misalnya satu paket itu kita dapat double vitamin C gitu. Nah, untuk AHA, BHA kalian pastinya udah tahu sendiri ya manfaatnya, dan itu saya rasakan di kulit. Kalau pada saat sebelumnya saya pernah pakai produk AHA, BHA dan itu bikin kulit saya iritasi, dan alhamdulillah untuk AHA, BHA lotion BY ini bekerja sama banget di kulit saya. Jadi benar-benar kulit itu lebih kerasa halus, lembab. Kemudian saya pakai 2 minggu itu benar-benar bikin kulit kenyal dan juga cerah gitu loh. Jadi saya karena kenyamanan hasil dari BY ini, makanya saya nggak buru-buru untuk infus memperbaiki tone lagi gitu. Karena biasanya saya itu ngejar untuk seminggu sekali infus whitening, karena memang kalau lebih dari seminggu sekali kulit saya itu agak-agak turun tone. Nah, pada saat saya rutin ini cantik banget. Untuk lotion paginya ini kan bentukannya cair banget ya. Nah, bentukannya cair banget gini. Nah, pada saat dipakai itu cukup sedikit aja udah ngerata banget di kulit, dan ini yang bikin lotion pagi saya awet. Nah, akhirnya saya punya eksperimen nih, minggu-minggu selanjutnya saya mix di malam hari saja. Jadi lotion pagi itu saya mix dengan lotion malamnya BY begini. Nah, ini bentukannya padat.
Pada saat saya mix kayak begini, saya rutin sekitar 1 mingguan, kulit saya makin kenyal. Nah, kalau kalian pengen pakai lotion whitening tapi takut terjadi stretch mark, tenang aja. Jadi untuk kalian tahu lotion itu abal-abal atau enggak, nah tadi ya udah ada poin-poinnya, dilihat dari mereknya, kemudian ada ingredients di belakang, cara pakai, pabrik, nomor BPOM-nya jelas. Kemudian masa produksi dan juga tanggal expirednya jelas, itu insya Allah dia benar-benar lotion yang aman digunakan. Biasanya beberapa individu itu ada yang tidak begitu suka dengan lotion BPOM karena hasilnya itu kurang maksimal sesuai dengan klaimnya. Tapi pada saat saya rutin pakai BY ini yang jelas-jelas BPOM dengan klaimnya, dia bisa ngilangin noda-noda hitam di kulit, kemudian membantu mencerahkan dengan pemakaian rutin. Selanjutnya dia juga bisa menghilangkan stretch mark, bukan menghilangkan ya, jadi memudarkan karena stretch mark itu tidak bisa dihilangkan, cuma disamarkan saja, baik dengan lotion yang tujuannya untuk mencerahkan, kemudian mengembalikan kekenyalan kulit, dan juga dengan infus whitening. Dan review dari beberapa mereka yang juga sudah pakai samaan dengan saya, pakai lotion BY di ketiaknya, itu dia benar-benar ngebantu banget mencerahkan tanpa mereka sadari loh ya, apalagi di lotion malamnya. Jelas karena di sini ada AHA, BHA dan juga vitamin C. Karena di video ini poinnya campur aduk, buat kalian yang bingung nonton video saya sana sini semuanya cocok. Untuk infus whitening saya yang paling cocok itu Glutax 2000 GS Recombine di mix sama Neutroskin ataupun Gusta Korea. Kemudian kalau untuk anti aging itu saya cocok dengan Evgenis Rejulin. Dan untuk yang benar-benar ngebantu naikin tuh dengan dosis yang komplit lumayan tinggi dosisnya itu Miracle White Pro White. Nah, kalau kalian bingung, Kak, saya nonton video kakak itu booster, itu booster. Sebenarnya booster itu apa sih? Jadi booster itu sebenarnya adalah obat yang tujuannya untuk ngebantu kinerja obat utama lebih maksimal. Untuk booster itu sendiri ya tergantung ya, kita mau nambah dosis yang apa, dari glutathionnya kah, dari yang lainnya kah. Nah, untuk keseluruhan, misalnya emang tujuannya untuk ngebantu kinerja obat utama aja, kalian bisa pakai booster Korea atau whitening booster kromosom. Nah, itu juga bisa digunakan untuk yang tujuannya ngebantu kinerja obat utama agar lebih maksimal. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai tambahan nih, saya mau nambah vitamin C plus kolagen, kalian bisa pakai Neutroskin atau White Secret, kalian tergantung cocok yang mana. Atau kalian pengen nambah glutathione aja nih, pengen di up lagi dosisnya, kalian bisa pakai Tathionil. Jadi bukan Tathionil itu obat booster, bukan, malah bisa dipakai obat utama kalau kalian emang tujuannya untuk ngambil glutathione saja. Sedangkan untuk whitening lotion, saya benar-benar jatuh hati sama si BY ini ya. Kalian yang belum nyoba, silahkan dicoba. Ini cantik banget, ngelembabinnya dapet, kemudian menghaluskan dapet, mencerahkan dapet, asal kalian bisa pakai secara rutin, sabar, dan telaten. Jangan lupa untuk eksfoliasi, kurang lebih 1 minggu bisa 1-2 kali, karena dia juga ngebantu penyerapan skincare baik wajah maupun badan secara sempurna, dengan pengangkatan sel kulit mati terlebih dahulu, baru dipercantik dengan skincare yang tujuannya untuk menghidrasi atau emang naikin tone sesuai dengan tujuan kalian mau diapain tuh kulitnya. Oke, saya rasa cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika video ini adalah video pertama kali saya yang temanya gak jelas gitu ya, acak-acakan dari lotion abal-abal, infus whitening, ataupun lotion yang benar-benar rekomend. Sobat kalian yang sudah nonton video saya kali ini merasa video saya bermanfaat, bantu share sebanyak mungkin ke semua sosial media kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan apabila saya bikin video-video baru yang lainnya yang pastinya lebih bermanfaat untuk kalian. Buat kalian yang sudah pakai lotion BY ini, atau buat kalian yang punya pengalaman pakai lotion abal-abal dan muncul stretch mark atau kehitaman di kulit, sharing dong di kolom komentar bagaimana respon kalian menghadapi itu semua, dan like juga agar saya lebih termotivasi untuk membuat video-video terbaru yang lainnya yang pastinya lebih bermanfaat untuk kalian. And see you!